Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur kalimat dan jenis-jenis kalimat. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adilah Naimatu Zairo dengan nomor NIM 060403200065. Sebelum sampai pada struktur kalimat dan jenis-jenis kalimat, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih pengertian dari kalimat dan ciri-ciri kalimat itu. Mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frase, atau klausa. Jika disusun berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur tersebut mempunyai fungsi dan pengertian tertentu yang disebut bagian kalimat. Ada bagian kalimat yang tidak dapat dihilangkan, disebut inti kalimat, atau biasa disebut subjek dan predikat. Sedangkan bagian yang dapat dihilangkan bukan unsur inti kalimat adalah objek, keterangan, dan pelengkap. Bagian inti dapat membentuk kalimat dasar dan bagian bukan inti dapat membentuk kalimat luas. Contoh yang pertama, anak itu cerdas. Pikiran yang utuh pada contoh yang pertama dapat diketahui dengan adanya kata cerdas yang merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana anak itu. Unsur yang merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana berfungsi sebagai predikat. Unsur anak itu yang merupakan jawaban atas pertanyaan siapa yang cerdas berfungsi sebagai subjek. Unsur subjek dan predikat dapat dipertukarkan posisinya tanpa merusak keutuhan pikiran dari kalimat tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat. Yang pertama, dari segi makna, sebuah kalimat harus mengandung pikiran yang utuh. Sedangkan dari segi struktur, kalimat sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek dan predikat. Yang kedua, unsur-unsur yang berupa subjek predikat posisinya dapat dipertukarkan menjadi predikat subjek. Yang ketiga, subjek dapat diketahui dari jawab atas pertanyaan apa atau siapa, sedangkan predikat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan ciri-ciri dari kalimat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ahmad Fikma Galih Ar-Rasyad dengan NIM 060403 264. Saya akan melanjutkan penjelasan yang mana saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Pada zaman kita sekolah dulu, kita telah sering mengenal apa itu SPOK, yang mana SPOK adalah S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Namun apa yang akan saya jelaskan kali ini akan ada yang namanya pelengkap. Jadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kita akan bahas yang pertama adalah subjek. Subjek, unsur kalimat yang berfungsi sebagai pelaku atau penyebab suatu perbuatan. Ciri-ciri subjek yang pertama adalah subjek merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa atau siapa. Contoh, Gugun adalah siswa terbaik di SD Kembang Arum. Untuk ciri-ciri subjek kedua, subjek disertai dengan kata tunjuk itu. Seperti contoh, petinju itu kembali bertanding di Sasana Raja Agung. Untuk ciri-ciri subjek yang ketiga, subjek dapat didahului kata bahwa. Contoh, kini terbukti bahwa sapi betina ini mampu membajak sawah. Untuk ciri subjek selanjutnya,
adalah subjek memiliki keterangan pewatas. Ya, contohnya danau yang berair jernih biasanya mengandung banyak ikan, dan subjek dari kalimat danau yang berair jernih biasanya mengandung banyak ikan subjeknya terdapat pada danau yang berair jernih. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya daripada subjek, tidak didahului proposisi yang mana meliputi dari, dalam, di, ke, kepada, daripada, dan pada. Contohnya, kami akan bermain di bawah hujan. Dari contoh tadi tidak ada kata dari, dalam, di, ke, kepada, daripada, dan pada. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari subjek adalah subjek berupa nomina atau frasa nominal. Seperti contoh, 3 ekor monyet mendekati pohon pisang. Jadi ketiga dari makhluk itu adalah objeknya tadi. Jadi adalah subjek ya, subjek. Jadi subjek tidak hanya satu, tidak dimaksimalkan hanya satu, tapi bisa beberapa atau bahkan banyak. Dan kita masuk pembahasan tentang predikat, lanjutannya dari objek tadi. Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai penjelas unsur subjek. Predikat untuk menjelaskan unsur dari subjek. Ciri-ciri predikat sebagai berikut. Predikat merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Contohnya, Kirun merasa takut. Dan yang kedua, ada predikat berupa kata adalah. Pohon sebagai subjek, adalah, ini predikatnya, paru-paru bagi dunia. Yang ketiga adalah predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Contohnya, telur ayam sebagai objek tidak menetas. Tidak menetasnya adalah predikatnya. Dan yang keempat, ada predikat dapat disertai dengan kata aspek, yang mana meliputi telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Contohnya, pohon mangga ini sebagai subjek telah berbuah. Telah berbuah predikatnya. Dan untuk ciri yang kelima, ada disertai dengan kata modalitas, meliputi ingin, hendak, dan mau. Contohnya, kakek sebagai objek ingin mengikuti adalah predikatnya. Upacara pengibaran bendera. Lalu untuk unsur yang ketiga adalah objek. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan. Unsur objek hanya terdapat dalam kalimat aktif transitif. Ciri-ciri objek sendiri, unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan. Unsur objek hanya terdapat pada kalimat aktif transitif. Ciri-ciri objek sebagai berikut. Yang pertama, objek berada langsung di belakang unsur predikat. Contoh, nilam sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan bunga dahlia adalah objeknya. Jadi objek adalah seperti korban atau ya, kalau saya bilang korban. Ya. Yang selanjutnya, bunga dahlia tadi adalah sebagai korbannya atau objeknya yang diambil oleh nilam. Jangan memetik adalah pekerjaannya, yang mana itu merupakan predikat. Ciri-ciri objek yang kedua, objek dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat pasif. Contoh, kata dimakan ular menjadi ular makan kata. Untuk ciri yang ketiga, objek tidak dapat didahului oleh kata depan atau preposisi, yang mana adalah di, ke, kepada, dari, dalam, dan pada. Contoh, Mia menulis surat di kamarnya. Nah, Mia sebagai subjek, menulis sebagai
predikat, surat sebagai objeknya. Nah, sebelum dari objek ini tidak ada kata depan prep atau preposisi yang meliputi di, ke, kepada, dari, dalam, dan pada. Untuk selanjutnya ada pelengkap. Unsur pelengkap sendiri adalah kalimat yang berfungsi sama seperti objek tapi tidak dapat berubah menjadi unsur objek dalam kalimat pasif. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, pelengkap bersifat wajib karena melengkapi makna pada verba predikat. Contoh, Piku membuatkan adiknya mobil-mobilan. Pelengkap berada di belakang unsur predikat. Contoh, Vika dijahitkan tas baru oleh ibu. Pelengkap tidak didahului oleh kata depan atau preposisi di, ke, kepada, dari, dalam, dan pada. Contohnya, Oki membelikan kami es kelapa muda. Langsung saja kita lanjut ke unsur keterangan. Unsur keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai unsur tambahan. Kehadiran keterangan sendiri kebanyakan tidak bersifat wajib, dikarenakan tanpa kehadirannya pun maka gramatikal suatu kalimat masih dapat terpenuhi. Untuk ciri-ciri keterangan sendiri adalah yang pertama, keterangan bersifat mana suka. Contohnya, Chandra pergi ke sekolah. Nah, untuk Chandra pergi ke sekolah, sekolah ini yang menjadi keterangan, yang mana itu ada keterangan tempat. Kedua, Sisil mengantri tiket sejak jam pukul 9.00 di loket 2. Ini sejak pukul 9.00 di loket 2 ini adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Yang ciri-ciri keterangan yang kedua, kehadiran keterangan tidak mempengaruhi makna gramatikal kalimat. Contoh, kemarin ini keterangannya berada di depan kalimat. Kemarin malam ibu membeli sate. Nah, kemarin malam ini adalah keterangan waktu yang mana ditaruh di depan kalimat. Jadi yang di depan tidak melulu subjek. Terus contoh yang kedua, Eli menjual kerajinan tas di kota Mataram. Kalau ini keterangannya berada pada akhir kalimat. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas struktur kalimat. Semua kalimat yang kita pakai berasal dari beberapa struktur ataupun pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut bisa dikembangkan berdasarkan kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola S dan P atau subjek dan predikat saja. Kalimat dasar semacam ini hanya mempunyai unsur subjek dan predikat. Predikatnya bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, ataupun kata bilangan. Contohnya, mobil itu besar. Mobil sebagai subjek, itu besar sebagai predikat. Untuk pola dasar kalimat yang kedua, ada kalimat dasar berpola SPO atau subjek, predikat, objek. Contoh pola kalimat ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ari sebagai subjek, mengemudikan predikat, mobil objek. Dan yang ketiga, ada kalimat dasar berpola SPPL, yang mana adalah subjek, predikat, dan pelengkap saja. Contohnya, keluarganya sebagai subjek pergi, yang mana adalah predikat, liburan sebagai pelengkap, keluarganya pergi liburan. Untuk yang keempat, ada kalimat dasar berpola SPO dan pelengkap, subjek, predikat, objek, tambah pelengkap. Contohnya, sopir bus mengemudikan bisnya sembarangan. Sopir bus sebagai subjek, mengemudikan yang mana pekerjaannya sopir adalah predikat, bis adalah sebagai objek yang dikemudikan oleh sopir bus, sembarangan adalah pelengkapnya.
kalimat dasar berpola SPK. SPK, subjek, predikat, dan keterangan saja tanpa adanya objek. Contoh, Andi menjahit tadi pagi. Andi sebagai subjek, menjahit sebagai predikat yang mana pekerjaannya dari subjek tadi. Tadi pagi adalah keterangan waktu dari Andi mengerjakannya, atau gimana ya, saat Andi mengerjakan itu keterangannya waktunya kapan, itu dijelaskan pada keterangan tadi pagi. Untuk yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Ini yang paling umum kita ketahui. Contohnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Indah merapikan kamarnya seminggu lalu. Indah sebagai subjek, merapikan sebagai predikat dari subjek tadi, kamarnya adalah objek. Apa yang dirapikan oleh Indah sebagai subjek seminggu lalu adalah keterangan waktu di mana Indah merapikan kamarnya. Selanjutnya ada kalimat dasar berpola SPO, pelengkap, dan K. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar tipe ini mempunyai unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba, dui transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal. Pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, Ayah membelikan Aldi sepatu baru di Margo City. Selanjutnya ada kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar tipe ini mempunyai unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikatnya berupa verba intransitif, kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, aku sedih ketika mama masuk rumah sakit. Dan mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan kepada penonton yang budiman. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Zain Rafsanjani Al-Bahja dengan NIM 06030320063. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kalimat. Jenis-jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat digolongkan menurut jumlah klausa pembentuknya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek predikat. Dikutip oleh Vinoza tahun 2002 halaman 119. Lebih lanjut dinyatakan bahwa secara sistematis jenis-jenis kalimat tersebut akan diurai dengan disertai contoh agar lebih jelas. Pembagian jenis kalimat ini agar lebih mudah dalam mengidentifikasi kalimat dalam bahasa Indonesia. Menurut jenis klausa, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, kalimat tunggal dan kalimat majmuka. Kalimat tunggal dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat tunggal ini hanya mengandung satu unsur saja, yaitu subjek, predikat, objek, pel, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak harus muncul semuanya secara bersamaan. Akan tetapi, unsur minimal sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat, harus ada. Oleh karena itu, unsur pembentuk kalimatnya serba tunggal, maka dinamakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini juga masih dapat dibagi lagi berdasarkan jenis kata atau frasa. Penamaan jenis kalimat ini disesuaikan dengan predikatnya. Contoh, dia mahasiswa baru. Baju Bintan film itu sangat indah. Anak-anak sedang bermain.
Yang keempat, rumah aktor senior itu ada banyak. Pada kalimat-kalimat di atas dapat diidentifikasikan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat nominal ditandai dengan frasa nomina mahasiswa baru. Kalimat kedua merupakan kalimat adjektifal dengan ditandai dengan frasa adjektifal, sangat indah. Kalimat yang ketiga termasuk kalimat verbal, sedang bermain. Kalimat yang keempat termasuk kalimat numeral dengan ditandai dengan frasa numeralia. Ada yang keterangan tunggal, ada yang dapat diperluas atau dilengkapi dengan menambahkan unsur objek, pel atau keterangan. Selain itu, unsur subjek dan objek dapat pula diperluas lagi dengan memberinya berbagai keterangan. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat dikatakan sebagai perluasan dari kalimat tunggal. Pada dasarnya kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau kalimat lebih dari kalimat tunggal. Seperti diketahui bahwa kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa. Berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 1. Seorang penyunting harus memiliki pengetahuan yang luas dan harus mengetahui kode etik penyuntingan. Yang kedua, mahasiswa berdiskusi masalah itu di halaman kampus ketika para dosen pergi ke ruang pimpinan. Apabila diamati dengan cermat, kalimat tersebut di atas, yaitu kalimat yang pertama. Yang kedua, kalimat setidaknya mempunyai predikat lebih dari satu, sedangkan subjek yang sebenarnya ganda dapat tidak tampak ganda seperti pada kalimat yang pertama, yakni seorang penyunting. Kalimat pertama, kalimat majemuk setara. Penanda yang memisahkan kalimat majemuk setara antara lain adalah kata penghubung atau konjungsi. Dan adapun kalimat majemuk bertingkat karena kalimat kedua merupakan hasil perluasan kalimat pertama. Penanda yang memisahkan kedua klausa dalam kalimat majemuk tak setara atau bertingkat antara lain adalah kata penghubung ketika. Kalimat majemuk setara pada umumnya mempunyai ciri, yaitu kalimat tersebut dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Ciri yang lain adalah kedudukan tiap kalimat sejajar atau sederajat. Oleh karena kalimat majemuk merupakan gabungan kalimat, lebih tepatnya rasanya jika kalimat-kalimat yang disebut dengan konjungtor yang menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk setara. Jumlahnya ada beberapa dan menjalankan beberapa fungsi. Kalimat majemuk bertingkat berbeda konstruksinya dengan kalimat majemuk setara. Perbedaan tersebut terletak pada sederajat klausa, perbentukannya yang tidak setara karena klausa kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Berkaitan dengan hal tersebut, kata penghubung atau konjungtor yang menghubungkan klausa kalimat majemuk bertingkat juga berbeda dengan konjungtor pada kalimat majemuk setara. Kalimat berdasarkan fungsi, isi, atau makna komunikatifnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kalimat perintah atau deklaratif. Yang kedua, kalimat perintah atau imperatif. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogatif. Dan yang terakhir, kalimat seru atau ekslamatif. Yang pertama, saya akan jelaskan. Kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang digunakan oleh seorang penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra tuturnya. Kalimat berita ini mempunyai bentuk yang bebas, boleh inversi atau biasa, aktif, bahkan pasif, tunggal atau majemuk, dan lain sebagainya. Hal yang penting dari kalimat berita ini adalah isinya merupakan pemberitaan. Jika digunakan dalam bahasa lisan, kalimat ini berintonasi menurun, dan pada bahasa kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Oke, selanjutnya kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang digunakan apabila seorang penutur ingin menyuruh, memerintah, atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu.
kalimat perintah atau imperatif pada bahasa lisan berintonasi akhir menurun, dan pada bahasa tulis kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Ya, bisa. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif ini adalah kalimat yang digunakan oleh seorang penutur untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra tuturnya. Kalimat tanya atau interrogatif pada bahasa lisan berintonasi naik, dan pada bahasa tulis kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Selain adanya tanda tanya, dalam kalimat tanya sering muncul kata tanya, misalkan apakah, bagaimana, mengapa, yang mana, di mana, siapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni kalimat seru atau ekslaminatif. Kalimat seru atau ekslaminatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk peristiwa yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Kalimat seru atau eksklamatif pada bahasa lisan berintonasi naik, dan pada bahasa tulis ditandai dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Jenis kalimat menurut kelengkapannya, unsur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat lengkap atau kalimat mayor dan kalimat tak lengkap yang lebih sering disebut kalimat minor. Pengertian kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat. Yang perlu dijelaskan di sini adalah kalimat tak lengkap. Kalimat dalam bahasa tulis dan bahasa lisan sering sekali unsurnya tidak lengkap. Hal tersebut terjadi karena dalam wacana tuturan yang konteksnya sudah diketahui oleh para penutur dan mitra tuturnya, jadi berkalimat yang tidak bersubjek ataupun berpredikat disebut kalimat minor. Sebagai ilustrasi berikut ini contoh kalimat yang menggambarkan fenomena di atas. Kalimat minor ya. Ini sebuah percakapan. John, ibu akan pergi kemana? Ibu, ke mall. John boleh ikut, Bu? Ibu, ya boleh. Peristiwa tutur di atas yang pertama merupakan tuturan yang terjadi antara ibu dan anak pada tuturan. Terlihat ada bentuk ke mall. Bentuk tersebut sebenarnya sebuah bagian dari kalimat ibu akan pergi ke mall dan John boleh ikut ke mall. Akan tetapi dalam tuturan tersebut tidak diucapkan secara lengkap. Walaupun tidak lengkap tuturannya, tetapi anak tersebut mengerti maksud apa yang dituturkan oleh ibunya. Banyak kalimat tak lengkap yang sering muncul dalam tuturan sehari-hari yang berupa petunjuk, slogan, ucapan, slogan khas, dan grafiti. Contoh kalimat tak lengkap tersebut antara lain yaitu dilarang masuk, awas, angkat tangan, selamat pagi, selamat jalan, dan lain sebagainya. Kalimat inversi atau kalimat biasa adalah kalimat yang strukturnya biasa, yaitu unsur subjek kemudian diikuti oleh unsur predikat. Adapun kalimat inversi adalah kalimat yang unsur predikatnya mendahului unsur subjek. Struktur tersebut digunakan untuk tujuan penekanan atau penegasan makna. Kata atau frasa yang muncul pertama dalam peristiwa mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu dibandingkan apabila menempatkan pada urutan kedua. Berikut ini contoh kalimat inversi atau kalimat biasa. Yang pertama, kakakku menangis karena rindu ibu. Menangis kakakku karena rindu ibu. Kalimat pertama merupakan contoh kalimat biasa. Yang kedua merupakan contoh kalimat inversi. Dapat dirasakan bahwa kalimat yang kedua memberi penekanan pada kata menangis dan bukan pada adikku. Maksud saya kakakku. Jadi dapat dikatakan lagi bahwa kalimat inversi bertujuan memberikan tekanan pada kata yang dituturkan pada awal kalimat yang berkedudukan sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.